Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiaryansa. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menyampaikan materi sistem informasi untuk menjawab kuis dari dosen saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Adapun struktur sistem operasi itu ada 7. Yang pertama adalah komponen sistem atau komposisi sistem. Komposisi sistem ini adalah terdiri dari komponen yang lainnya, antara lain yang pertama adalah manajemen proses, di mana proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource seperti waktu CPU, memori file, dan perangkat INO untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, manajemen memori utama. Biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Kemudian ada manajemen file, yang biasanya adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau usernya tersendiri. Yang keempat itu adalah manajemen sistem IRO. Ini adalah sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem INO sebagai berikut. Contohnya yang pertama adalah sistem buffer caching, yang kedua antarmuka device or driver secara umum, yang ketiga driver untuk device hardware sampai ke hardware tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Ini bersifat volatil dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen. Sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Yang keenam, sistem jaringan adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Yang ketujuh, ada sistem proteksi, yaitu suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program proses atau user pada sistem maupun resource dari user tersendiri. Yang terakhir ada sistem command interpreter, yaitu perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol. Baiklah, selanjutnya yaitu dari ini adalah layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan program dengan mudah. Yang pertama itu adalah layanan eksekusi program, yang kedua operasi IRO, yang ketiga ada manipulasi sistem file, yang keempat komunikasi, yang kelima adalah mendeteksi kesalahan. Yang ketiga itu ada sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk interaksi bahasa assembly. Pada saat ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem call dapat dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Terdapat 3 metode yang umumnya digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu 1. Melewatkan parameter melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register seperti gambar 2.1 yang ada di layar kalian ini. Yang ketiga, ada push atau menyimpan parameter ke stack oleh program dan pop untuk mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang keempat, ada sistem program. Yang pertama itu sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Kebanyakan user melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program dan bukan sistem call sebenarnya. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, status informasi, modifikasi file, bahasa pemrograman yang mendukung, pemanggilan dan eksekusi program,
komunikasi, dan yang terakhir adalah program-program aplikasi. Yang kelima, sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Yang pertama adalah struktur sistem MS-DOS. Yang kedua, struktur sistem Unix. Yang ketiga, pendekatan terlapis atau layered approach. Yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu status proses sistem operasi. Proses adalah satu diskusi mengenai sistem operasi, yaitu bahwa ada sebuah pertanyaan mengenai untuk apa menyebut semua aktivitas CPU. Sistem batch atau mengeksekusi jobs, bagaimana suatu sistem time share telah menggunakan program pengguna atau tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan, bahkan pada sistem tunggal seperti Microsoft Windows dan Macintosh OS. Seorang pengguna mampu untuk menjalankan beberapa program pada saat yang sama. Sebuah word processor atau web browser dan paket email, bahkan jika pengguna dapat melakukan hanya satu program pada waktu itu. Istilah job dan proses digunakan hampir dapat dipertukarkan pada tulisan ini. Banyak teori dan terminologi sistem operasi dikembangkan selama suatu waktu ketika aktivitas utama sistem operasi adalah job processing, akan menyesatkan untuk menghindari penggunaan istilah umum yang telah diterima bahwa memasukkan kata job seperti penjadwalan job hanya karena proses memiliki job pengganti atau pendahulu. Konsep dasar dan definisi proses. Secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kata program. Proses termasuk aktivitas yang sedang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor. Prosesor register. Suatu prosesor umumnya termasuk proses stack yang diberisikan data temporer atau seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Walau dua proses dapat dihubungkan dengan program yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan copy yang berbeda pada my program. Atau pengguna yang sama dapat meminta banyak copy dari program editor. Tiap-tiap proses ini adakah proses yang berbeda, dan walau bagian tulisan teks adalah sama, data section bervariasi. Juga ada umum untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses begitu ia bekerja. Keadaan proses sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan status atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Nama-nama tersebut adalah arbiter atau berdasar opini. Istilah tersebut bervariasi di sepanjang sistem operasi. Keadaan yang mereka gambarkan ditemukan pada seluruh sistem. Namun, sistem operasi tertentu juga lebih baik menggambarkan keadaan atau status proses. Penting untuk menyadari bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada prosesor manapun, pada waktu kapanpun, namun banyak proses yang dapat ready atau waiting. Sini adalah contoh proses yang dimana ini adalah, saya bacakan dulu ya. Ini new adalah proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running adalah instruksi sedang dikerjakan. Waiting adalah proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah pelayanan atau penerimaan sebuah tanda signal. Ready adalah proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminated adalah proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Seperti ini digambar, yaitu ada new ini adalah baru, kemudian dia akan berpindah ke ready, kemudian dari ready ia akan beranjak ke waiting, selanjutnya bisa ke terminated atau selesai, atau dari siap ini kita ke waiting lagi, atau bisa menunggu lagi kembali, atau ke siap lagi. Nah, selesai atau menunggu I/O atau event. Begitulah penjelasan tentang proses.
Ya, selanjutnya kita akan menghitung waiting time atau ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma first come first serve first atau FCFS. Yang kedua ada shortest job first atau SJF, non-primitive, primitive, dan primitive. Yang ketiga round robin FCFS dan primitive. Baiklah, kita akan kerjakan satu-satu. Yang pertama adalah first come first serve first atau FCFS, yaitu proses yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Nah, seperti inilah tabelnya, yaitu ada CPU, RQ, dan P1, P2, P3, P4, sampai ke tabel seterusnya. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 5, kemudian P3 adalah 7, P4 adalah 7, maka waiting time rata-ratanya adalah 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7. Dibagi 4 adalah 19, dibagi 4 lagi, hasilnya adalah 4,75 satuan waktu. Selanjutnya, saya akan menjawab tentang short job first atau SJF dan non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive terlebih dahulu, jika proses yang datang memiliki AT yang sama, maka proses yang BT-nya paling kecil atau pendek akan dilayani terlebih dahulu. Seperti inilah CPU dan RQ-nya. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 6, P3 adalah 3, dan P4 adalah 7. Maka waiting time rata-ratanya adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4. Hasilnya adalah 17 dibagi 4, yaitu 4,25 satuan waktu atau second. Selanjutnya adalah preemptive dari short job first atau non-preemptive dan preemptive. Ini adalah preemptive-nya. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses yang lain datang, di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Semoga inilah tabelnya, gambarnya yang bisa kita cermati, dan pengerjaannya itu adalah waktu tunggu untuk P1 itu 9, P2 yaitu 1, P3 adalah 0, P4 adalah 2, maka waiting time rata-ratanya adalah 9 ditambah 1 tambah 0 dan tambah 2 dibagi 4 adalah 12 dibagi 4 adalah 3 satuan waktu. Yang keempat adalah round robin FCFS. Seperti gambar tersebut dapat kita amati bahwa CPU dan RQ-nya itu begitu banyak ya. Beda dengan sebelumnya. Waktu tunggu untuk P1 yaitu 9, P2-nya 5, P3-nya 0, P4-nya yaitu 4. Maka waiting time rata-ratanya adalah sama seperti yang tadi, kita jumlah kalkulasikan secara keseluruhan yaitu 4,5 satuan waktu. Yang kelima adalah round robin preemptive. Seperti ini, dia hanya berbeda sedikit, tempat RQ-nya itu sedikit teracak, beda seperti tadi di barisan 2 terbawah dari atas. Waktu tunggu untuk P1 adalah 9, P2 1, P3 0, P4 5, maka waiting rata-ratanya adalah 3,75 satuan waktu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.